Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang hal yang lagi tren dengan seorang anak muda. Namanya, siapa sih namanya? Fadel apa Farel? Aku biasa dipanggil Farel sih sama Farel. Farel. Ya. Oke Rel, apa kabar Rel? Baik Om. Iya. Farel ini profesinya ganti-ganti. Tapi kita harus kenal dulu siapa Farel. Kalau Anda yang biasa lihat TikTok, setiap malam, siang dia akan menawarkan celana, jasa. Itu kita ingin tahu Rel, Farel itu siapa sih Rel? Sebenarnya nama aku Fadel, Fadel aja pertama. Ya. Karena ya aku punya temen deket, biasa dipanggil Farel. Jadi ada beberapa temen yang deket manggilnya Farel gitu, Om. Farel kayak gitu. Nah, yang tadi Om Iwan bilang suka jual-jual TikTok, ya berawal dari apa namanya sebenarnya pekerjaan aku di awal tuh. Karena aku emang doyan suka ngomong gitu kalau misalnya lagi ngumpul sama teman-teman, lagi di tongkrongan, diajak sebenarnya sih sama teman pas kerja di apa namanya di situlah namanya yang ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya, yang kerjanya tuh ya di dunia live commerce. Commerce-nya fokusnya pertama tuh di toko Orange sama di TikTok yang lagi kita bahas nih, lagi TikTok. Kamu sendiri pendidikanmu apa sih terakhir? Pendidikan aku terakhir. Nah, ini sebenarnya rada menarik sih, nggak tahu sebenarnya apa enggak. Di geofisika Om. Geofisika. Wes bisa beralih ke ini dunia yang anggaplah entertain gitu. Iya. Apa belajar khusus atau gimana? Sebenarnya belajar khususnya enggak sih ya. Kayak apa ya Om? Kayak beruntung aja gitu. Beruntung aja dapat lulus kuliah gitu kan dari ya pendidikan terakhir geofisika gitu kan ya, basic yang nggak ada sama sekali di multimedia gitu kan ya, tapi suka di multimedia gitu kan, suka masuk terjun, tapi belum pernah gitu terjun ke dunia bener-bener dunia kreatif, dunia entertain segala macem. Ya temen ngajakin. Belajar khusus nggak itu? Enggak. Hah? Enggak sama sekali. Langsung di lapangan gitu loh. Langsung kerja gitu, langsung kerja. SMA suka gitu nggak waktu SMA? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kamu berapa saudara sih? Ren? 2 berarti ya. Saya Dua, sama ya? adik sendiri. Oh, ada adik. Adik sama adik. Masih kuliah? Atau Adiknya masih kuliah. Masih kuliah. Di jurusan komunikasi. IT. IT. IT, masih dekat lah. Iya, masih bisa dekat. ini. Ini geofisika. Jauh ya? Jauh ceritanya. Iya, Rel. Sekarang kan lagi rame nih TikTok. Kamu sendiri masuk dunia TikTok itu gimana? Masuk ke dunia TikTok? Iya. Awal mula aku tuh dari kerja. Waktu itu pertama lulus. Waktu di Jakarta Utara itu udah TikTok juga? Oh iya, udah TikTok juga. Aku mulanya tuh berawal mula dari live jualan-jualan kayak gitu, jualan produk-produk home review. Sebagai pelakunya sebagai pelaku, sebagai hostnya kayak gitu kan. Awalnya ini apa namanya gagap gitu Om. Gak bisa ngomong sama sekali, gak bisa ngomong sampai pernah dimarahin lah yang atasan gini-gini. Ya belajar cuman kurang lebih 5 hari seminggu lah ya. Itu di situ lancar gitu. Ternyata apa namanya ngobrol di depan kamera, jualan ya di depan kamera di live commerce, ternyata ya happy juga. Harus mencoba. Apalagi kalau misalnya ada angkanya, ada nominalnya, revenue udah dijualan, bakal seneng banget sih Om live. Itu kan nggak ada naskah gitu loh. Iya, nggak ada naskah. Itu gimana tuh? Yang ngeflow aja gitu Om. Mungkin pertamanya aku ngafalin wordingnya dulu, product knowledge-nya dulu. Nah untuk pembukaannya ya paling ya ini aja sih Om, spontan, organik aja. Kayak misalnya yang lagi dipikirin apa, kalau misalnya pembukaan, assalamualaikum segala macam. Pembukaannya spontan aja. Kalau misalnya untuk menghafalkan produk knowledge-nya,
itu aku buatin wording sama teman-teman yang setiap harinya aku hafalin wording dari produk knowledge itu. Nanti lama-kelamaan hafal sendiri gitu Om. 5 hari gitu sering ngeliat, jadi kan di papan tulis disediain. Gitu. Ditulis tuh apa namanya naskah-naskahnya, produknya apa aja yang harus dijelasin. Karena sering ngeliat papan tulis yang sering diomongin setiap harinya, jadi lama-lama hafal. Itu kerjasama dengan yang punya barang gimana tuh? Kerja sama yang punya barang. Tuh berbicara soal afiliator berarti ya? Afiliator. Nah misalnya saya nih mau jadi afiliator gitu loh, mau jadi apa seperti Fadel gitu kan, mau menawarkan barang. Itu seperti apa? Kerjasamanya? Kerjasamanya simpelnya gini Om, kalau misalnya seorang afiliator dengan si seller ini berarti kan ya. Jadi afiliator ini hanya menjualkan produk si seller ini. Nah cara kerjasamanya si seller ini ngirimin produknya dia, gitu produknya dia. Nah produknya dia kalau misalnya udah kejual sama kita 1 atau 2, nanti kita minta sampel, dia kirimin yang lebih lagi, dikirimin misalnya 2 sampel, 3 sampel yang berbeda, tapi tetap dari tokonya dia. Misalnya kita minta lagi nih, ya kita udah effort nih, kita udah bisa ngejualin, ngirimin lagi lebih kayak gitu. Ntar bisa dikasih komisi yang lebih dengan hasil penjualan yang lebih juga. Gitu. Ini kan Fadel dengan komunitas ya, RG ya? Iya, RG. Iya, dengan RG. Nah, ini si RG ini mau kerjasama, mau menjadi jadi salesnya seller itu harus kerjasamanya seperti apa? Harus apakah seperti sama yang dibilang harus daftar ke di TikTok ada tekan ini terus apa seperti itu atau ada khusus? Sebenarnya itu ada khususnya juga Om, namanya MCN, kayak gitu ya. MCN. Nah kebetulan aku tuh gabung di RG Network MCN-nya Om, gitu ya. Kebetulan gabung di RG Network MCN-nya. Nanti aku sebagai afiliator yang menjual produk-produk si seller, gitu kan. Nanti si sellernya ini berhubungan langsung dengan MCN-nya ini, yang namanya RG Network MCN ini, untuk kerjasama dengan afiliator yang dipunyai oleh RG Network MCN, termasuk saya, kayak gitu, untuk ngomongin masalah komisi, persetujuannya kayak gimana. Jadi titik terangnya antara si seller sama si RG Network MCN ini. Gitu. Ya. Jadi kalau perorangan juga begitu. Kalau ini kan dengan kelompok gitu lah, dengan perusahaan. Kalau perorangan? Perorangan kurang lebih juga seperti itu. Seperti itu. Paling cuman ngomongin masalah, kalau perorangan cuman ngomongin masalah sampel sama komisi. Terkadang orang juga ngomongin masalah sampel doang sih. Untuk komisi paling ya nggak terlalu mikirin kalau perorangan, paling sampel sih. Karena kan kalau perorangan dia nge-live butuh sampel, udah gitu aja. Ya, terus kalau dalam live itu yang dibutuhkan peralatannya apa aja? Apa pakai kamera atau cukup handphone aja? Kalau peralatan, wah itu lumayan lengkap sih Om. Kayak misalnya butuh lighting, background yang yang bagus lah gitu, yang bagus. Kamera yang handphone yang memadai, minimal apel grogot lah Om. Apel grogot lah ya minimal, karena itu udah cukup banget. Karena itu semua peralatan semua akan ngaruh ke CVR. Nah, CVR itu adalah nilai yang masuk ke dalam For You Feed yang ada di dashboard. Semakin bagus kualitas yang dilihat sama viewers dari grafiknya, viewers bakal tertarik untuk menonton live itu. Dan dia akan mencet produknya gitu. Itu akan ngaruh juga. Ada kuncinya nggak untuk mempengaruhi orang tekan ini gitu loh? Nah, itu apa tipsnya? Tipsnya pertama ya bikin menarik judulnya dulu, ya sedikit gimmick lah, nggak apa-apa ya, oke lah sedikit gimmick, mempermainkan gimmick. Sebelum ketika di scroll kan pasti kalau misalnya orang-orang yang sering nonton, misalkan contoh sering belanja streetwear jeans, pasti bakal muncul jeans-jeansnya, ya kan jeans. Nah gitu
untuk gimana sih caranya agar orang-orang tertarik dan mau mencet ya, kalau mau mencet ini gimana sih caranya? Perbaiki judul, tambahin kualitas dari cara live kalian gitu ya, dari secara segi kamera gitu kan, lighting, cahayanya harus disesuaikan, jangan keterangan, jangan kegelapan juga gitu Om. Terus kalau misalnya backgroundnya polosan, coba sedikit dipadetin, kalau bisa jangan terlalu padat tapi kelihatan lebih padat, kelihatan lebih rame gitu. Semakin bagus, lebih kayak toko, itu orang-orang bakal lebih tertarik gitu. Semakin padat, semakin banyak produknya, akan lebih menarik. Dan apalagi kalau misalkan kalian ngambil harga produk dari seller yang harganya murah, dikasih subsidi dari TikToknya, itu bakal lebih menarik lagi. TikTok bakal mengarahkan orang-orang yang suka belanja murah. Orang-orang yang suka belanja murah di TikTok banyak banget. Oh, jadi yang ngasih harga murah itu TikTok atau sellernya? Yang ngasih harga murah itu pertama sellernya. TikTok ngasih subsidi untuk akun yang live, akun afiliator, yang konsisten live-nya. Itu biasa dikasih subsidi dari TikTok. Jadi live itu nggak diperhitungkan juga sama TikTok, harus konsisten, harus continue terus gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa berhenti, misalnya saya seminggu ini nggak live dulu deh, terus minggu depan baru live. Itu sebetulnya bisa juga Om. Bisa juga. Yeah. Konsistennya paling tidak ya jedanya paling 1 hari 2 hari gitu, jangan terlalu lama karena bakal ngerusak juga algoritmanya nanti. Kayak gitu takutnya. Biasanya ya 1 hari lah gitu lah ya, biar nih TikTok udah dikasih subsidi akunnya, biar nggak sayang banget gitu, biar dimanfaatin banget live-nya. Jadi makanya disuruh konsisten biar terus menerus memaksimalkan subsidi yang diberikan sama TikTok. Rata-rata pengunjung TikToknya Fadel itu orang yang sama atau ada orang yang baru lagi gitu atau bergantian gitu? Nah, rata-rata sejauh ini yang udah aku baca itu ada orang yang lama, cuman beberapa rata-ratanya sih orang baru semua, orang baru masuk gitu. Orang baru masuk. Rata-ratanya 22 orang yang baru. Jadi ketika aku mau mulai live nih, alhamdulillah dikasih boosting sama TikTok. Langsung dikasih 170, 190. Tapi ya alhasil mungkin aku belum bisa nangkep followers, turun gitu. Tapi ketangkapnya paling 22 followers, new followersnya Om. Gitu. Tapi at least yang masuk itu orang-orang baru. Iya, ini kan Fadel sendiri kan dengan tim kan belum sebanyak yang sudah ada. Iya. Nah, ada kan perusahaan yang khusus menyediakan tempat beberapa ruang itu, jadi menyediakan ruang untuk live. Iya. Nah, itu seperti apa? Itu apakah memang perusahaannya itu khusus agensi sales menjual barang-barang itu dengan live, itu seperti apa? Perusahaan yang besar itu dia udah besar ya, yang dikasih skat videonya ya kayak gitu ya. Nah itu tuh yang aku tahu, dia tuh di setiap skat kenapa banyak? Karena itu dia ngejualin produknya di satu seller Om. Misalkan contoh gini, seller masuk nih ke MCN dia, agensi dia gitu. Jadi nggak digabungin, misalkan satu kategori fashion, misalnya jeans semua, jeans banyak. Tapi sellernya yang masuk ada 10. Nah, masing-masing seller dibedain skat-skatnya Om. Misalnya sellernya namanya si A, jeans A, skatnya sini, jeans B, skatnya sini. Jadi masing-masing itu. Masing-masing seller dijualin per orang gitu. Jadi nggak disatuin. Kalau saya kan masih disatuin Om. Semua seller saya masukin semua produk. Jadi seller misalnya jin dengan robek-robek ini gitu, terus ini satu orang yang megang. Jin yang rapi, nggak ada sobek-sobeknya, si B yang pegang. Iya kayak gitu.
merekrut orang seperti saya. Iya, jadi ini ya, saya misalnya, saya produsen yang buat gin ini. Iya. Harusnya kan biasanya saya taruh di Tanah Abang. Nah, ini tiba-tiba saya, Del sini, Merekrut orang jualin ini seperti dong, saya. kamu ini. Nah, menurut Fadel gimana? Pusing. Satu sisi menguntungkan, satu sisi. Iya juga sih, pusing ya. Iya. Jadi seorang misalnya ada afiliator nih Iya, yang biasa ngejualin produk online, tapi tiba-tiba diajak sama yang ngeproduksi Iya. untuk menjualin produk ke dia langsung. Iya. Wah, itu untung juga sih buat seorang afiliator kalau misal diajak kerjasama nge-live-in langsung sama yang produksi sendiri. Gitu ya. Untung sih. Iya. Mungkin Fadel punya tips untuk teman-teman kita yang di rumah, terutama anak-anak muda ya, ingin melakukan menjadi seorang afiliator, apa yang harus dilakukan dulu? Modal pede aja sih. Modal pede gitu, pede aja. Mau nggak usah malu, nggak usah takut dicaci maki segala macem gitu kan. Pede aja kalau misalnya diri lu ganteng, lu cantik, pede aja depan kamera gitu. Seolah-olah ini wilayah punya lu gitu, wilayah punya kalian, toko ini punya kalian gitu. Jadi ibaratkan kalian jualan live, toko ini punya kalian meskipun kalian itu seorang afiliator gitu. Afiliator kan ngejual produk orang lain, tapi seolah-olah toko ini punya kalian, barang ini punya kalian. Kalau udah berpikiran mindset seperti itu, percaya deh, kalian bakal menguasai lapangannya. Secara produknya juga bakal menguasain. Apapun, at least kalian mau ngelakuin apa aja, cara jualan kalian gimana. Tapi kalau misalkan kalian udah punya jiwa kayak mindset, ini punya gua, ini punya saya, gitu. Kalian bakal punya kata-kata spontan apapun itu, kalian bakal ngerasa kata-kata itu kata-kata keluar dari omongan kalian yang ada unsurnya kayak ini tuh produk punya saya gitu. Jadi menganggap yang kita jual ini barangnya kita. Iya. Yang paling susah orang ngomong di depan kamera, di depan handphone tuh gimana itu? Yang paling susah. Itu kan susah, orang nggak mau ngomong gitu. Awalnya seperti apa? Oh iya. Ya, menguasain handphone lah gitu loh. Ngomong seolah-olah apakah perlu membayangkan memang apa di hadapan kita nih orang yang siap mendengarkan kita. Nah, gimana? Awalnya kalau aku sendiri ya, aku latihannya di depan kaca. Seharian tuh ya, seharian nggak 24 jam tapi nggak 24 jam. Ya seharian pagi misalkan 2 jam. Kalau siang, kalau misalnya waktu luang 2 jam, misalnya jam 12 sampai jam 1, jam 2 sampai jam 3, sore lagi, sampai malam sekitar jam 10 lah, ngomong depan kaca atau memang ngomong sendiri lah, ngomong sendiri. Kalian kalau misalkan kalian emang nggak bisa ngomong, malu ngomong depan kaca, terasa kayak orang stres, kalian nonton. Kalau misalnya kan setiap orang beda-beda dengan cara belajarnya. Kalau misalnya cara belajar kalian mendengar, melihat, sering dengar aja, sering melihat dan mendengar orang-orang yang sering live di e-commerce, misalnya kayak di toko orange atau di TikTok kayak gitu. Oke, wah banyak sekali nih pelajaran yang didapatkan teman-teman semua. Oke Del, makasih Del. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Ya, sehat selalu. Amin. Dijaga suaranya. Karena modalnya suara. Modal suara. Betul. Sering minum jahe. Jahe, jeruk nipis, air hangat. Iya. Kurang-kurangin ini. Dah, untuk yang gini kurang-kurangin. Sehari kalau bisa 1 batang. Dah. Kurangin. Iya tuh. Kurangin es juga tuh, jangan minum es. Ya. Saudaraku, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol saya dengan Fadel bisa menambah wawasan kita. Yang mau mulai sebagai afiliator, jangan ragu-ragu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk semakin maju. Saya, Iwan Gardiawan, dan Fadel, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.